keterlibatan saya di ICSP ini sebenarnya sudah sangat lama, sejak awal berdiri dulu bersama Pak Ali Darwin. Dan saya memang hampir mayoritas usia saya itu saya habiskan dalam karya di bidang nirlaba begitu. Jadi saya memimpin sebuah lembaga nirlaba yang kebetulan konstituennya itu perusahaan-perusahaan. Jadi unik sekali. Sampai sekarang saya masih ada di sana, namanya Indonesia Business Links, dan lembaga itu memang dari sejak awal didirikan untuk mendorong perilaku bisnis yang baik, sehingga di sanalah masalah etika bisnis dan sebagainya menjadi sarapan pagi obrolan saya bersama dengan teman-teman di korporasi, tapi juga dengan para pelaku lembaga-lembaga nirlaba. Nah, begitu saya ketemu dengan Pak Ali Darwin sekian puluh tahun yang lalu, enggak, sekian puluh kali ya, mungkin 15 tahun yang lalu begitu, pada saat itu beliau bersama dengan NCSR, maka kita bicara pada hal-hal yang terkait dengan sustainability, CSR, dan sebagainya, yang semuanya masih mengacu kepada akar daripada permasalahan kita sepanjang zaman ini adalah bagaimana kita menghadapi etika dalam berbisnis, etika dalam berperilaku, dalam keseharian kita. Jadi obrolan kita pagi ini juga sesuai dengan apa yang diminta oleh Pak Ali Darwin gitu, karena kebetulan saya ada di Dewan Kehormatan ICSP yang bisa dikatakan bukan bagian seksi repot ya Mbak Amalia ya. Ya, Bu. lebih diminta untuk membantu dikala terjadi pelanggaran-pelanggaran. Wah, ini mengerikan juga nih. Sebenarnya alhamdulillah sih selama ini ICSP berdiri ini nggak ada yang melanggar secara secara ekstrim begitu ya. Tapi justru karena itulah kita harus terus tetap menjaga, tetap menjunjung tinggi etika kita, dan terutama juga ICSP sebagai lembaga punya kode etik begitu. Makin besar lembaganya, makin banyak membernya, biasanya juga godaannya banyak gitu ya. Nah, hari ini memang tidak seperti halnya topik-topik yang sebelumnya yang sangat erat dengan teknis mengenai membuat laporan keberlanjutan, ya, kemudian bagaimana mengaudit, kemudian bagaimana menghitung social investment, return of investment, gitu seperti minggu lalu atau minggu depan ya mungkin ya, bicara tentang SROI, kemudian juga hal-hal yang lain yang sifatnya masalah teknis daripada laporan keberlanjutan. Pagi ini memang rada unik gitu karena kita bicara something yang mungkin sebetulnya semua orang, tidak perlu anggota ICSP juga saya harapkan bisa merefresh lah begitu, merefresh. Termasuk saya sendiri juga. Karena kita bicara masalah etik itu sepanjang zaman, dan kalau saya buka TV itu saya juga selalu masih mengelus dada. Ternyata perjuangan kita mendorong bisnis etik itu kok yang nggak habis-habis ya gitu ya. Masih saja gitu terjadi skandal-skandal gitu yang kadang-kadang kok saya pikir ini kok kebangetan toh ya gitu. Sejak 20 tahun yang lalu hal gini kan sudah tahu tidak boleh gitu. Masih saja dilanggar gitu, dan bahkan juga pelanggarannya makin canggih. Makin canggih dan makin inovatif begitu dengan adanya digital era ini. Saya sendiri kadang-kadang sampai sudah tidak bisa lagi menggaruk kepala gitu. Tapi ya mungkin hari ini kita bisa bertukar pikiran begitu, kemudian juga saling menyemangati Bapak Ibu, dan saya juga kepengen ngajak lebih aktif lagi Bapak Ibu nanti dengan obrolan kita hari ini ya. Saya izin share screen ya. Silakan Ibu. Baik. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, selain sebagai anggota Dewan Kehormatan di ICSP, keseharian saya bergerak di dalam hal pendampingan kemitraan. Karena sekali lagi kita tidak mungkin bisa mengerjakan proyek apapun tanpa bermitra dengan pihak-pihak lain gitu ya. Dan isu-isu masalah etika itu juga sering menjadi tantangan juga gitu dikala kita
ketemu begitu, bermitra dengan banyak pihak. Nah, Bapak Ibu, kita hanya ngobrol 4 hal karena hari ini kan hari Jumat. Saya nggak ingin bapak-bapak yang pergi ke harus menunaikan ibadah Jumat nanti jadi kurang konsen begitu. Jadi saya janji sama Mbak Amalia kalau saya diberikan waktu 1,5 jam, mudah-mudahan masih cukup waktu Bapak Ibu untuk menyiapkan Bapak Ibu, bapak-bapak untuk menyiapkan diri untuk sholat Jumat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin kalau dilihat dari 4 topik ini, dan ini sering saya juga mendengar orang mengatakan bahwa alah, ngapain sih kita ngomongin etika, tiap hari kita juga udah tahu kok gitu loh ya. Padahal seringkali apa yang kita lihat tiap hari itu bagaimana kita berjalan, bersikap, begini begitu itu seringkali dikaitkan dengan etiket gitu kan ya. Bagaimana cara makan yang benar dan sebagainya. Padahal etika saya rasa jauh lebih mendasar. Saya memahami Bapak Ibu sekalian juga ada yang datang dari universitas atau berkarya di universitas, sehingga saya juga tidak sebagai praktisi begitu, saya hanya tidak akan masuk ke dalam teori terlalu dalam, tapi lebih baik kepada praktek dan terutama juga bagaimana sih dampak dari pelanggaran etika. Dan terutama yang terakhir mudah-mudahan agak fun begitu dikala saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mendiskusikan beberapa dilema. Karena etika itu memang dilematis begitu ya. Dilematis dan makin ke sini dilemanya makin parah begitu. Parah dalam arti kata makin susah gitu. Pilihannya mau dimakan bapak mati, istilahnya nggak dimakan ibu mati gitu kan ya. Nah, ini bicara masalah survivor of life tuh gitu loh. Nah, oke. Jadi Bapak Ibu, saya coba saja memulai dengan membicarakan masalah etika. Etika itu etika dan etika bisnis ya, definisinya apa sih gitu. Sebentar, kenapa saya tidak bisa? Ya. Jadi kita sering mendengar kata etika bisnis, kemudian kita juga punya kode etik begitu ya. Ini suatu hal yang sudah tidak aneh lah, sering lah kita pahami. Di 20 tahun yang lalu orang masih menanyakan definisinya apa begitu. Tapi sekarang sebenarnya yang kemudian ingin kita diskusikan hari ini adalah perilaku apa yang harus dibangun sih gitu dalam hal menerapkan etika bisnis yang baik, etika yang baik. Dan juga mematuhi kode etik organisasi. Dan sayangnya seperti tadi saya sampaikan, selalu saja kita tuh terbentur dengan dilema-dilema. Dilema itu tidak hanya yang ada duduk di pemerintahan, tetapi juga dilema di yang satu sisi lain. Jadi apakah itu di swasta ataukah di lembaga nirlaba pun juga seringkali terjadi benturan etika ya. Kita akan dengar beberapa bulan yang lalu itu ada lembaga nirlaba yang besar sekali begitu yang tiba-tiba tumbang dalam 1 hari hanya karena satu pelanggaran etika. Dan betapa sayangnya begitu nama harum dan track record yang sudah dibangun berpuluh tahun itu bisa musnah dalam 1 hari. Kita pun tahu juga bukan bahwasanya membangun suatu reputasi itu juga tidak mudah gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana supaya kita bisa berperilaku yang benar atau bisa berperilaku yang dikatakan ethical gitu ya, ethical. Adalah ya tentunya kita kalau kita nggak punya pengetahuan, tidak punya informasi tentang itu, maka ya risiko penyimpangannya besar begitu ya, karena kita orang anak-anak muda zaman sekarang jalan aja gitu, hajar bleh gitu ya, artinya ya sudah berperilaku seenaknya saja. Itu yang terjadi kemudian akhir-akhir ini kita sangat prihatin dengan perilaku yang ada di luar sana dengan adanya sosial media gitu. Penyimpangannya itu menurut saya sudah keterlaluan begitu karena barangkali memang bukan apa-apa, barangkali karena mereka memang tidak tahu gitu loh. Kalau tidak tahu kan tidak takut dan tidak paham begitu ya. Tapi kemudian setelah tahu gitulah. Dan itu orang juga seringkali mengatakan tahulah mereka kalau itu sebetulnya tidak etis begitu ya. Itu artinya bahwasanya kalaupun sudah tahu, bahkan kemudian banyak di antara kita pun kan juga tentu mengatakan lah semua orang ini kan beragama ya. Agama itu sebetulnya kan membicarakan masalah etika. Tapi tetap saja tidak menjamin gitu kepatuhan. Tetap saja gitu terjadi pelanggaran. Lah kok bisa begitu gitu loh ya. Nah, oke, kalau kita mau patuh berarti perlu paham.
Tapi kalau kita sudah paham, tidak ada pedomannya pun susah juga kita jalanin. Apalagi kalau kemudian sudah terbentur dengan dilema-dilema yang tadi itu, begitu ya. Kalau kita mau etis, kita mohon maaf, mungkin ada yang boleh di mute sedikit. Oke. Jadi tadi itu kalau kita tidak kita sudah paham nih, wah hal seperti ini nih tidak etis, tapi tidak ada pedomannya, maka juga tidak akan ada tolok ukurnya gitu ya. Itulah sebabnya sebagai dewan etik misalnya di dewan etik, kalau tidak ada kode etik maka akan sulit buat kita mengatakan ini ada pelanggaran gitu. Nah, beberapa teori etik, saya yakin teman-teman yang dari universitas Bapak Ibu sekalian sudah pernah tahu dan bahkan bisa, saya hanya membantu mengumpulkan saja untuk memberikan gambaran betapa etika itu sebenarnya teorinya banyak sekali gitu ya. Karena etika bisa dilihat dari berbagai macam sisi begitu ya. Ada yang dilandasi teori etik itu karena dilandasi oleh kepentingan diri sendiri. Jadi ya kalau menurut saya bagus ya itu etis gitu. Suka-suka gue lah gitu ya. Pokoknya menurut saya bagus gitu. It's okay katanya gitu. Ada juga yang memandang dari sekedar kenikmatannya saja gitu karena hedonisme gitu dari sisi hedonisme. Jadi kalau menurut dia nikmat etis lah menurut dia gitu. Kemudian ada juga etika yang dipandang dari naturalism virtue itu dari karakter si moral pengambilan keputusannya. Bukan dilihat dari sisi konsekuensinya, konsekuensi dari perbuatan yang tidak etisnya, tapi dari moral si pengambil keputusan. Kalau yang pengambil keputusannya bermoral, bijak begitu, maka ya itu yang dianggap benar. Walaupun mungkin konsekuensinya barangkali tidak menguntungkan bagi pihak lain gitu ya. Kemudian teori lain juga ada existentialism, itu ada yang benar-benar salah atau benar gitu. Dan artinya gini, teori ini mengatakan bahwa tidak ada perbuatan yang benar-benar salah atau benar-benar benar gitu. Jadi etika itu relatif lah gitu. Bisa saja apa yang dikatakan etis di sini barangkali di negara lain tidak etis atau sebaliknya. Di tempat kita ini dianggap sangat tidak etis, di luar sana dianggap ya biasa saja gitu ya, atau sudah wajar begitu. Kemudian ada lagi teori yang melihat itu yang disebut Kantianisme itu adalah jika anggapnya etika itu karena kaitannya dengan moral itu dimotivasi oleh rasa kewajiban dan didasarkan pada prinsip yang rasional yang dikendaki oleh hukum yang universal dan objektif gitu. Jadi teori etikanya itu melihat dari sisi kewajibannya tadi begitu. Kalau dia sebagai orang yang punya kewajiban tertentu, punya jabatan tertentu, maka moralnya itu dilihat daripada kewajibannya itu, dan kemudian dilihat apa yang hukum yang berlaku begitu. Ada lagi utilitarianism itu melihat dari sisi faedah. Ada hal-hal atau sikap yang dianggap etis itu asalkan bermanfaat. Ya wis enggak apa-apa bermanfaat meskipun itu nonjok orang istilahnya begitu ya. Menguntungkan maka dianggap etis gitu. Padahal bisa jadi perilakunya itu sangat tidak bisa, istilahnya tidak sopan lah gitu, tidak membuat orang nyaman, bukan tidak membuat orang nyaman, dianggap sesuatu hal yang tidak seyogyanya dilakukan gitu ya. Tapi karena dia bermanfaat, ya sudahlah katanya gitu. Itu adalah etis. Itu tinjauan dari sisi situ. Ada lagi disebut kontraktualisme, itu sesuatu yang terkait dengan kontrak sosial yang memberikan hak kepada suatu komunitas untuk melakukan tindakan kepada pihak lain. Ini hal-hal yang terkait dengan praktek perusahaan untuk CSR, di mana dia harus caring kepada komunitas sekitar dan sebagainya. Kebanyakan mengacu etika itu dari sudut pandang teori ini. Dan yang terakhir tentu saja yang bertumpu kepada agama ya, bahwa prinsip moral, bahwa seperti halnya agama, maka etika itu adalah sesuatu yang sesuai dengan pandangan atau bukan pandangan, tuntunan agama begitu. Nah, ini hanya teorinya saja. Jadi saya sebagai practitioner dan selama ini juga kami
di dalam lembaga yang saya pimpin juga di tempat lain itu, kita mencoba mencari apa sih yang mudah diingat gitu, apa yang mudah dipahami. Etika itu apa? Bahwa dia sebenarnya adalah rangkaian nilai-nilai moral yang dianut oleh kita individu atau kelompok yang didasari oleh keyakinan tentang apa yang benar dan salah. Artinya ya keyakinan kita bahwa ini adalah suatu yang benar dan itu adalah merupakan suatu nilai moral gitu. Dan kenapa begitu? Karena kita sebagai manusia itu punya kewajiban melakukan yang benar, do the right thing gitu ya. Do the right thing. Nah, memang do the right thing itu yang kemudian garisnya itu batasnya bisa bergeser-geser gitu. Tapi yang pasti dia bukan hanya sekedar patuh hukum, tapi lebih dari itu. Ada sebuah level nilai yang lebih tinggi daripada sekedar patuh hukum. Misalnya apa ya? Nanti kita ngomong ya, apa saja sih yang sebetulnya yang tadi itu, yang beda-beda tipis antara yang etikal dan tidak etis tadi. Dan sebenarnya kalau kita semua di dalam keseharian kita, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat ini berperan secara etis, maka insya Allah sih sebenarnya masyarakat kita jadi lebih stabil gitu loh. Dan juga kita bisa menjaga kenyamanan orang lain maupun masyarakat. Karena kita tahu sendiri lah ya, dalam keseharian itu orang serobot sana, serobot kemari gitu ya. Bisa jadi dia tidak melanggar hukum, tapi nyebelin gitu loh. Nah itulah, di sanalah letaknya etika itu bermain gitu. Bukan juga cuma sekedar sopan apa. Kita biasanya kalau kesel begitu mengatakan orang nggak sopan banget sih gitu ya misalnya gitu ya. Sikap-sikap yang menimbulkan ketidaknyamanan gitu. Walaupun dia mengatakan nggak apa-apa kok saya nggak ditangkap polisi karena ini gitu ya. Nah itulah sebabnya karena etika itu seperti itu maka banyak sekali dilema-dilema yang kita hadapi. Nah, nanti kita akan coba praktekkan ya bagaimana kita mencoba mengelola dilema itu sehingga bisa sedapat mungkin kita usahakan untuk bisa tetap menjalani etika yang benar. Memang kita sebagai manusia tentu saja tidak sempurna dan tentu saja sering sekali terpleset-pleset, tapi mudah-mudahan terplesetnya itu tidak terus kemudian jadi fatal begitu ya. Nah, kalau kita mulai ingin memahami etika, terutama etika dalam berbisnis atau dalam hal melakukan interaksi yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, maka sebenarnya banyak sekali aspek-aspeknya. Bukan cuma perilaku begitu ya. Perilaku itu tadi itu seperti saya bilang selonong sana, selonong mari begitu. Tapi juga beberapa prinsip hukum yang harus ditaati. Nah, selain itu, aspek lain adalah bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan orang terhadap kita. Kita paham, tadi saya sampaikan, reputasi itu susah sekali dibangun. Tapi trust itu juga sebetulnya sesuatu hal yang harus dimulai supaya kita mendapatkan reputasi yang baik. Dalam tugas saya sebagai partnership facilitator, itu kunci awal membangun trust. Jikalau dan kemanapun kita pergi, sebenarnya kita membangun rasa percaya itu. Coba bayangkan kalau kita pergi ke dokter atau ke rumah sakit, rasa yang kita rasakan pertama adalah kita percaya nggak sama dokter yang akan menangani kita. Kita akan menyerahkan, menumpukan nasib kita, hidup kita, nyawa kita kepada orang lain misalnya. Itu kan membutuhkan rasa percaya, trust yang tinggi. Nah, bisa nggak etika itu kemudian bermain? Begitu dokternya misalnya tidak etis, trust-nya juga akan hilang, kita nggak akan mau pergi ke situ, dan rumah sakitnya juga ikut hancur biasanya reputasinya. Nah, kalau itu kemudian jadi kaitannya adalah dengan responsibility, dengan tanggung jawab gitu ya. Orang yang ethical gitu biasanya juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar tanpa diminta gitu ya. Tanpa diminta itu sebuah rasa tanggung jawab bahwasanya saya harus berperilaku secara benar, do the right thing tadi itu dengan rasa tanggung jawab agar saya dipercaya. Dan dengan demikian hubungan itu menjadi lebih baik, kita bisa menjadi orang yang reliable begitu, yang bisa diandalkan kemanapun kita pergi, maka kita juga akan dikenal sebagai orang yang tidak akan berkhianat misalnya begitu, atau tidak akan bermain-main hengki-pengki begitu. Oleh sebab itu kemudian kita dipilih gitu. Apakah itu dipilih jadi apapun begitu ya.
Ya, di sanalah kemudian etika itu terbangun gitu ya. Karena kembali lagi mulai dari moralitas gitu. Moralitas ini yang seringkali juga kita dengar berkali-kali di TV, mau di mana-mana begitu ya. Ini harus terjadi revolusi mental dan moral begitu ya. Karena seringkali perilaku itu sudah jadi apa ya, yang salah jadi benar gitu. Sehingga saya sering bertanya-tanya juga gitu ya, bagaimana ya caranya kita memberikan atau membangun kesadaran akan etika ini gitu. Nah, kalau di ICSP begitu ya, sebagai suatu lembaga organisasi di mana member-membernya itu adalah orang-orang expert-expert profesional yang sudah di-training dalam hal teknikal mengenai bagaimana membuat laporan keberlanjutan, kemudian bagaimana menjadi auditor gitu. Banyak di antaranya anggota-anggota kita kan sekarang ini ya bukan hanya pendidik saja begitu, tetapi juga para KAP, para konsultan yang memang tugasnya sehari-hari memang melakukan audit keuangan, audit laporan ini dan itu gitu. Nah, dari saya kepengen tanya dulu nih sekarang, boleh nggak nanti ada yang menjawab? Siapa yang sudah pernah baca ya kode etiknya ICSP? Ada yang balas, ada yang mau jawab nggak? Siapa yang sudah pernah membaca? Ataukah kalau nggak ada yang jawab nanti saya pikir belum pernah baca sama sekali. Ini ada Pak Alister nih Pak. Selamat pagi Pak. Pak Alister ini salah satu pengurus kita. Pastinya sudah ya kalau Pak Alister ya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Iya, iya. Ya, Ya, Bu. barangkali memang ini bagian daripada tugas kita nanti untuk mensosialisasikan lagi Pak kode etik daripada ICSP begitu. Dan saya berharap betul, Bu. Bapak Ibu sekalian yang lain yang tidak menunjuk atau barangkali kalau boleh kasih tanda apa ya, tanda apa tuh namanya, tunjuk jari kayak apa kalau memang sudah pernah baca begitu ya. Atau kalau yang pun belum pernah juga tidak apa-apa gitu, tidak akan dijewer sama Pak Alister atau Mbak Amalia, tapi justru memberikan pesan bahwa kita barangkali perlu untuk lebih apa namanya, lebih mensosialisasikan itu. Nah, saya kembali lagi ya ke apa yang tadi ada di layar sebentar. Ya. Nah, di kode etik ICSP profesi ini kan bicara masalah profesi begitu ya. Saya lihat atau kita perlu melihat bahwa di situ ada dua bagian atau dua aspek etika, yaitu etika yang harus dimiliki oleh profesional kita, anggota ICSP terutama, yang bekerja di sektor bisnis. Nah, sektor bisnis itu banyak sekali ya, termasuk juga KAP juga sektor bisnis. Tapi juga di perusahaan, kemudian juga saya rasa di universitas pun itu termasuk juga sektor bisnis juga bisa dikatakan. Dan juga praktisi keberlanjutan yang di sektor publik gitu. Nah, bagi yang belum baca nih, bagi yang belum pernah sempat gitu membaca kode etik profesi ICSP itu sebenarnya ini intisarinya. Jadi dia mengatur tentang bagaimana perilaku profesional kita sebagai profesional, terutama dalam hal apa namanya laporan keberlanjutan, dalam hal menerapkan agenda keberlanjutan sustainability itu adalah pertama benturan kepentingan. Jadi kita harus memastikan bahwa kita memang tidak ada konflik of interest dengan klien kita gitu ya. Kemudian juga dalam hal penyusunan dan penyajian informasi dipastikan kita tentu saja netral, ya objektif begitu, tidak boleh tendensius, tidak boleh juga menyimpang dari apa yang sudah digariskan dalam pedoman kita dalam menulis, terutama terkait dengan masalah kebenaran isi, begitu ya, kebenaran isi. Nah, apalagi yang kemudian CSRE itu adalah bagi kita yang sudah pernah mengikuti training untuk auditor. Nah, ini
Ini sangat penting untuk memastikan karena auditor itu kan mengkonfirmasi ya apakah yang ditulis itu sudah benar. Menurut pedoman begitu, tapi juga tentunya perlu memasang radar ini wajar apa tidak gitu laporannya begitu ya. Kalau kedengarannya kelihatannya lebay begitu ini perlu di cross check barangkali. Nah, kita juga harus jujur dan dalam hal bertindak sesuai keahlian kita ya. Kalau memang keahlian kita tidak memadai, ya lebih baik kita bilang bahwa kita memerlukan bantuan untuk suatu aspek tertentu di dalam pelaporan keberlanjutan tersebut gitu, sehingga kita menghasilkan suatu laporan yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian terkait dengan masalah kompensasi dan insentif, ini juga ada kepentingan masalah ekonomi gitu bagi para profesional, bagi para konsultan terutama. Bagaimana kita menerapkan fee misalnya ya, yang etis begitu. Kemudian apakah wajar apa tidak gitu. Kemudian masalah bujukan hadiah dan keramah tamahan itu ada di dalam kode etis. Apakah boleh ya gitu itu memberikan hadiah gitu kepada klien, mentraktir dan sebagainya gitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya masalah hadiah dan keramah tamahan ini soalnya banyak dilemanya begitu ya. Kemudian juga kalau kita menghadapi ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang ada, kemudian yang terakhir juga mengenai tekanan dari pihak luar kepada kita untuk melanggar prinsip. Nah, ini dilematis juga gitu. Nanti dalam prakteknya kita coba ya lihat skenario itu kita coba bahas nanti. Nah, kalau bagi yang berada di sektor publik, ini juga sama dan persis sama dengan yang ada ini yang bisnis ya tadi ya, yang ada di publik. Ini ada sedikit perbedaan terkait dengan kalau benturan kepentingan sama Nah, masalah penunjukan profesional. Biasanya kalau di sektor publik dia harus menunjuk profesional. Ini caranya apa? Misalnya dengan melakukan tender gitu, melakukan penunjukan juga pemilihan yang bukan saja profesional tapi juga etikal gitu ya. Kemudian dalam hal second opinion gitu, itu dibahas di dalam dokumen ini. Kemudian dalam hal memberikan imbalan, memberikan remunerasi gitu ya. Kemudian ada juga masalah hadiah dan keramah tamahan itu sama. Tapi di sini ada masalah custody dari aset klien gitu. Nah, ini tentunya Bapak Ibu sekalian yang berkecimpung di bidang akuntansi publik tentu sangat memahami apa saja dilema di sini. Nanti boleh di sharing ya ke kami kasus-kasus kalau memang ada atau dialami. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pengkayaan buat kita. Hal terakhir tentu saja sama yang seperti saya sampaikan tadi. Respon jika terjadi ketidakpatuhan. Jadi itu bicara masalah konsekuensi dan sebagainya. Bapak Ibu silakan memotong apapun yang saya sampaikan jika ada ataupun mungkin menambahi ya, silakan aja. Nah, contohnya apa sih gitu? Contoh yang kalau di dalam praktek keseharian ini kita mungkin sering kali ketemu Ibu Yanti, seperti gini. mohon maaf, Ya. ada yang raise hand, Bu. Pak Indra. Oh maaf, ya silakan, Ya. silakan. Boleh. Pagi Bu Yanti, selamat pagi Mbak. Ya, selamat pagi Pak. Mohon agak keras sedikit Pak, saya kurang mendengar. Mungkin gini Bu, saya ini kan juga pengajar ya. Jadi saya mohon maaf Pak Indra. Mohon maaf off cam ya Bu ya. Karena, oh iya nggak apa-apa Pak. Karena memang agak kurang, saya lagi di luar Pulau Jawa. Jadi saya pikir memang untuk etika ini kan semua profesi itu harus belajar tentang etika gitu ya. Saya juga sebagai pengajar kemarin di semester 1 itu pelajaran etik ini udah diajarkan untuk mahasiswa semester 1 itu ya. Profesi humas gitu ya. Betul, betul. Humas. Jadi memang saya lihat etika ini memang harus diajarkan lagi ya. Mungkin kalau dulu itu ada pendidikan moral Pancasila, itu salah satu penjabarannya ya Bu ya. Iya. Kita lihat kan sekarang tuh di TV gitu ya, seorang jenderal polisi bisa sampai kejadian seperti itu. Itu saya pikir adalah
bagaimana dia belajar etik dulu waktu sekolahnya, waktu pendidikannya gitu ya. Dia udah tahu itu salah, udah tahu ini dia sebagai pejabat jenderal bisa melakukan seperti itu tuh, saya pikir adalah etikanya dia gitu loh ya. Etika itu kan di dalam hati diri kita ya Bu ya. Betul. Apapun profesinya gitu ya, mau jadi konsultan sustainability, mau jadi hakim, mau jadi pedagang pun itu kan juga punya etika masing-masing ya Bu ya, kita sebagai masyarakat lingkungan itu. Makanya saya pikir etika ini harus menjadi dasar gitu ya, sebagai yang ditanamkan di hati nurani masing-masing setiap orang yang akan bisa menjadi profesional, mau menjadi apa namanya, menjadi public figure atau apa gitu ya. Pertama itu yang penting ya Bu ya. Saya benar sekali Pak, betul, setuju. Miris sekali itu ada seorang jenderal melakukan kegiatan seperti itu gitu ya. Meskipun kita belum tahu benar salahnya, belum tahu ya Bu ya. Tapi sangat miris sekali lihat seperti itu ya Bu ya. Jadi sedangkan dia kan dulu dididik, dilatih pakai uang rakyat gitu kan. Dia pun juga anaknya jenderal juga gitu ya. Apapun sih saya pikir gitu loh. Jadi kita sebagai praktisi keberlanjutan kan harus melindungi lingkungan misalnya seperti itu ya Bu ya. Kadang-kadang nanti kita sebagai konsultan misalnya nanti tahu ini salah, kita masih karena oh ya udah kan udah dikontrak, ya udah bablas saja. Oke. Saya sebagai saya sudah juga di ICSP kan sudah punya asesor juga ya Bu ya. Jadi saya pikir itu memang penting ini etika ini diajarkan gitu. Selain mau ambil sertifikat, mau ambil ini, mau ambil itu gitu ya. Tapi etik ini memang harus diajarkan gitu ya, dijelaskan dan dipahamin oleh setiap orang yang punya profesi profesional seperti itu Bu. Makanya saya sebagai seorang dosen juga bagus ini semester 1 untuk anak-anak humas mulai diajarkan apa sih itu etik gitu ya. Mana etik itu kadang-kadang kalau nggak diterangkan kan hanya sembari lalu. Benar. Iya Pak, betul sekali. Ini harus benar-benar kayak kita beragama lah Bu ya, harus dijalankan. Harus ditanamkan gitu Pak ya sejak dini. Bukan hanya sebagai bacaan aja. Iya. Terima kasih. Profesinya. Iya. Ini saya sharing aja ya Bu. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Indra. Ini menyemangati sekali gitu ya, karena memang betul seperti kata Pak Indra, seringkali topik masalah etika itu barangkali kalaupun memang diajarkan, dan saya tahu persis memang diajarkan di universitas maupun di S2 pun diulang lagi gitu ya. Memang seringkali ya kayak orang kita dulu belajar Pancasila Pak, banyak juga yang rada kabur-kaburan gitu ya istilahnya, punya asal tanda tangan gitu masuk tanpa menyadari bahwa itu adalah suatu basis yang sangat penting gitu ya. Basis yang sangat penting yang bukan hanya tidak boleh dikesampingkan gitu. Dan terima kasih nih sekali nih Pak Indra yang sudah memberikan afirmasi begitu terhadap apa yang tadi saya sampaikan. Kembali kepada yang tadi saya ingin sharing mengenai hal-hal yang dianggap tidak etis. Nah, ini cerita tentang Pak Jenderal pun kemudian akhirnya jadi terbayang di kelopak mata kita juga gitu ya. Bicara masalah gratifikasi, Pak. Mungkin pernah dengar ya, ada di TV itu pejabat mengatakan gini, kenapa saya dibilang korupsi ya? Wong saya cuma terima gratifikasi. Loh kok cuma begitu? Saya tanyakan, loh kok cuma gitu? Saya geli aja gitu. Padahal itu undang-undangnya tuh ada yang mengatur itu, bahwa kita tidak boleh menerima tanda terima kasih terhadap suatu jasa yang memang udah harusnya kita berikan gitu loh. Kalau kita sebagai pejabat memberikan kebijakan yang benar, kemudian ada orang datang kunjuk-kunjuk mengatakan terima kasih, saya perlu bertanya untuk apa ini tanda terima kasihnya gitu. Nah, kalau tanda terima kasihnya sekuntum bunga sih terima saja, enggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau kemudian sekuntum bunganya diikuti dengan kunci mobil begitu, kan mesti dipikirin gitu loh. Ini tanda terima kasih apa ya gitu. Nah, masalah gratifikasi ini memang sering kali jadi dilematis. Nanti ada satu diagram yang menarik yang ingin saya share juga. Karena ini apalagi udah mulai deket-deket mau Lebaran ya gitu. Kalau dalam beberapa tahun terakhir ini agak-agak mulai sepi begitu. Waktu itu sempat sepi gitu. Dikala
dikala banyak sekali kritik-kritik terkait dengan hadiah Lebaran tadi ya, sampai ada, entah saya benar apa tidak, saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri, katanya ada mobil yang dikasih pita untuk dikirimkan kepada suatu alamat tertentu. Ini katanya KPK loh ya, katanya KPK pada waktu mengatakan kok lah mobil itu kemudian diikutin kemana perginya. Rupanya itu mobil itu ditaruh di atas truk begitu ya, di jalan, ternyata pergi kepada suatu alamat pejabat tertentu. Kan saya bilang orang-orang langsung ini nekat sekali ya gitu ya, pelanggaran etisnya gitu. Apa ya diterima gitu. Nah, ada lagi itu yang kelihatan gitu loh. Yang tidak kelihatan juga banyak gitu loh. Apakah itu paket jalan-jalan, keluar negeri atau apapun lah begitu, atau mungkin barangkali sebuah kotak yang isinya Louis Vuitton begitu kan ya, kita kan itu kan sering sekali, dan itu orang mengatakan biasa aja gitu kan, itu cuma tanda terima kasih, padahal itu tidak etis gitu. Dan ada undang-undang juga di undang-undang di KPK yang mengatur tentang hal itu gitu, jadi ada suatu limit gitu. Terus nah ini yang kedua nih, mudah-mudahan dengan adanya e-procurement, digital ini dan itu, maka ongkos administrasi yang kemudian biasanya dianggap untuk mempercepat pelayanan, ini area yang juga bisa mudah-mudahan bisa melenyap begitu ya. Saya tidak tahu bagaimana mengikisnya. Tapi kembali kepada aspek profesional kita sebagai pembuat laporan, kita juga ya kalau bisa dicepetin ya cepetin lah, jangan dilambat-lambatin gitu, sampai misalnya orangnya atau klien kita yang sudah sangat memerlukan laporan itu untuk RUPS tuh jadi keringat dingin gitu gara-gara kita tidak selesai-selesai laporannya. Itu juga sebetulnya pelanggaran etis gitu loh. Dan untuk itu kita mengatakan ya ada tambahan ongkos lah Pak, kalau mau cepet kan kita mesti begadang misalnya begitu ya. Saya dengar itu hal-hal yang kayak begitu pernah terjadi gitu, karena saya pernah jadi klien dan dibegitukan misalnya kan, itu kan terasa begitu. Tapi ya what can we do about it gitu kan, yang ada kan jengkel dan akhirnya kemudian udah deh besok-besok kita nggak pakai dia lagi gitu misalnya. Kemudian perencanaan kegiatan yang dibuat dengan pertimbangan tertentu untuk kepentingan pribadi, waduh ini banyak banget. Ini yang bikin dunia ini keotik gitu loh. Apapun perencanaan, mau perencanaan pembangunan, perencanaan bisnis, perencanaan apa segala, selalu aja kepentingan-kepentingan pribadi itu masuk. Padahal sebenarnya kalau ditanya, mereka tuh tahu kok itu tidak etis. Pasalnya mereka tidak mau mendengarkan hati nurani. Dan satu hal yang sebetulnya menjadi kunci, ini refer kepada Pak Indra tadi, yang dikatakan Pak Indra juga tadi, mereka tuh mungkin lupa gitu bahwa kalau sudah namanya dia dipampang di TV, dilihat di semua orang, tersebar di sosmed gitu, bahwa dia punya suatu kepentingan pribadi yang kemudian jadi nyeleweng tadi itu, membengkokkan rencana-rencana pembangunan, itu kan susah dihapus rekam jejaknya gitu. Dan bagaimana perasaan keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu kita ngelihat muka kita ada di TV gitu loh. Itu kan sering terlupa ya. Itu yang namanya memang manusia ya, kita selalu saja lupa begitu ya, karena setan itu memang selalu bikin kita lupa gitu ya. Nah, ini contohnya. Kemudian juga mengada-ada dalam hal mengadakan suatu kegiatan supaya pokoknya duitnya keluar. Nah, ini saya sering kali juga menemui suatu request dari klien yang kalau saya lihat-lihat ya, Anda ngapain sih mesti ngerjain ini gitu loh ya. Kan bisa lebih hemat dengan melakukan strategi yang lebih taktis gitu. Enggak apa-apa Bu, uangnya sudah ada. Loh kok uangnya sudah ada tuh ya, saya bilang gitu. Uangnya sudah ada juga enggak apa-apa. Nanti kita lakukan strategi yang lebih baik gitu. Nah, tapi ini banyak juga yang kemudian akhirnya disalahgunakan juga. Lah mumpung duitnya ada, maka ya sudah kita lah bikin studi kayak bikin apa pokoknya yang sebanyak-banyaknya deh gitu, terserah mau dipakai apa enggak gitu kan. Bahkan ada yang mengatakan Bu, ini soalnya dananya sudah ada, kalau tidak ada nanti akhir tahun malah dihangus, malah nanti tahun depan saya berkurang budgetnya. Coba seberapa sering kita dengar hal-hal seperti ini. Ngeri kan ya? Ngeri sekali. Jadi betapa proyek apapun pembangunan keberlanjutan kita ini gimana mau berlanjut gitu. Karena ya itu tadi ada moral mentalitas menghabis-habiskan dana gitu. Kalau saya pribadi saya paling nggak suka tuh gitu kalau udah mulai itu tadi akhir tahun begitu ya, terus mengada-ada tuh. Bu kita bikin ini bikin itu Bu, soalnya mau menghabiskan dana gitu. Aduh saya mendingan enggak deh gitu ya.
Karena apa? Kalau memang tadi itu kembali pada teori-teori yang sudah kita tahu banyak sekali mengenai etika tadi, kalau memang manfaatnya tidak maksimum, ya jangan menghambur-hamburkan lah gitu. Memang tidak ditangkap polisi, tidak masuk penjara, kecuali memang itu satu korupsi gitu ya. Tetapi kalau itu memang ada di dananya, bisa dilaporkan, tapi manfaatnya nggak ada. Saya kok merasakan itu juga suatu pelanggaran etika juga gitu loh. Berarti kita sebagai profesional tidak memberikan edukasi, pengarahan gitu ya kepada pihak yang kita layani gitu, bahwa mereka bisa melakukan, tidak boleh melakukan hal ini gitu. Karena ini tidak etis gitu. Nah, termasuk juga tadi itu tidak menghargai waktu. Proyek yang hasilnya bisa 3 minggu jadi 3 bulan. Kemudian kalau itu dipanjang-panjangan lagi 6 bulan gitu, sehingga akhirnya ya nggak selesai gitu. Dan kalau nggak selesai maka berarti kan fee-nya berkepanjangan begitu ya. Ya kalau misalnya fee-nya itu dipatok begitu ya, misalnya ini real case nih ya. Misalnya kita sebagai profesional sudah di-engage selama pekerjaan yang kira-kira akan selesai dalam 3 bulan. Tapi klien kita tuh nggak tahu kenapa prolong saja. Prosesnya itu prolong sampai 6 bulan. Saya terus terang seringkali marah. Saya katakan Anda tidak etis karena Anda membuang-buang waktu kami, sesuatu yang kami sudah bisa selesaikan lebih awal dan kemudian kami akan berpindah memberikan manfaat kepada pihak lain. Anda habiskan waktu itu untuk Anda sendiri dengan fee yang sama. Itu juga nggak etis toh. Tapi apakah saya bisa bilang kepada polisi untuk kemudian mengatakan tangkap nih orang gitu kan? Nggak bisa juga gitu loh. Cuma dia ya, that is what is ethical and unethical. Saya sengaja memang menuliskan di sini KPK tahun 2008. Hanya sekedar memberikan pesan bahwasanya sudah lama kok ini hal-hal kayak gini terjadi. Di tahun 2008, di usia KPK yang ke-4 tahun, karena mereka tuh berdiri tahun 2004, ya sudah tahu gitu hal-hal seperti ini terjadi. Kok herannya sekarang udah tahun 2023, kok masih saja hal-hal begini terjadi. Kita prihatin ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya sangat mengharapkan dengan sesi seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian juga bisa menjadi agen perubah begitu. Apakah dalam posisi sebagai dosen, sebagai pengajar maupun sebagai advisor dan sebagainya. Soalnya kenapa? Kalau etika itu dilanggar, kalau itu kaitannya dengan bisnis, maka itu terkait terhadap tanggung jawab kita terhadap shareholder yang punya perusahaan. Punya perusahaan pasti terdampak sebenarnya dengan adanya pelanggaran etika. Seperti tadi saya katakan, pemborosan dan sebagainya. Customer atau klien kita pun iya, yang harusnya harganya bisa murah jadi mahal. Employees kita, bayangkan, moralitas mereka pun juga akan hancur. Kalau ya orang bilang kan guru kencing berdiri, murid kencing berlari begitu ya. Kalau bosnya, pimpinannya sudah tidak etis, anak buahnya juga pasti berpikir begitu. Tapi ada juga pekerja-pekerja, dan ini juga real case, bahwasanya akhirnya mereka nggak betah untuk bekerja di suatu perusahaan karena melihat praktek-praktek yang nggak etis begitu. Moral mereka terganggu. Dan saya bangga dengan anak-anak muda yang berani resign karena mereka harus melakukan hal-hal yang tidak etis. Nah, ini kita harus perbanyak anak-anak muda yang justru bukannya malah hedon, kemudian narsis, dan akhirnya malah menggiring orang tuanya masuk penjara. Tapi anak-anak muda yang justru bisa mengingatkan orang tuanya, bisa mengingatkan kepada atasannya, Pak, lebih baik kita nggak usah begitu deh, gitu ya, karena itu konsekuensinya begini dan begitu. Saya sangat merindukan anak-anak muda yang bisa melakukan hal itu. Perilaku kita yang tidak etis pun juga tentu saja berpengaruh sama bisnis partners kita. Karena apa? Biasanya nih tanggung renteng, begitu ya. Kalau ada suatu proyek yang sudah melakukan pelanggaran etika, dari ujung sampai ujung biasanya suka berenceng, begitu ya. Kesamber-samber. Dan saya pribadi, karena saya sendiri juga menjalankan bisnis konsultasi, saya sangat hati-hati juga milih klien. Saya juga sangat hati-hati memilih mitra bisnis, karena apa? Apa yang dia kerjakan itu bisa-bisa memercik ke kita, gitu. Apalagi kan sekarang kan rekam digital itu kan, digital tracking itu kan sangat cepat sekali gitu ya. Jadi nyamber-nyamber itu sangat berbahaya begitu.
Dan tentu saja masyarakat secara keseluruhan akan terkena dampak juga. Kalau dalam hal bisnis zaman sekarang, bisnis atau perusahaan yang sangat mengadopsi atau berorientasi pada sustainability, mereka akan menjunjung tinggi 3 pilar, masalah lingkungan, sosial, dan governance. Ini juga sangat menumpukan harapan kepada pemasok maupun service provider yang ethical. Dan yang paling penting kalau saya sih melihatnya kepada diri kita sendiri ya. Kalau kita melanggar etika, reputasi kita rusak, kredibilitas kita juga diragukan. Dan ini saya berharap memang seperti tadi disampaikan pada waktu diajarkan di tingkat universitas, bahkan mungkin di sekolah-sekolah yang lebih yang SMA, SMP pun itu sudah bisa disampaikan dengan cara yang lain. Mungkin kalau di anak-anak SD pakai cerita dan dongeng gitu ya, bahwa membangun reputasi itu nggak mudah gitu loh. Dan itu ujungnya adalah karena etika reputasi terkait dengan etika yang mereka jalankan. Gitu. Ya, ini salah satu beberapa contoh saja ya. Persaingan juga jadi nggak sehat, konsumen menderita, lingkungan hidup rusak, praktek monopoli perdagangan tadi juga kemudian terjadi, kartel dan sebagainya itu kan semuanya terkait dengan etika gitu ya. Dan juga yang ujung-ujungnya tentu saja hukum. Nah, ini yang sering jadi masalah karena untuk memilih antara mana yang etis dan tidak etis ini seringkali dilematis banget. Ini yang akan saya ajak Bapak Ibu untuk kita nanti praktek. Tapi saya mau share ini tadi. Diagram ini kami sering kali pakai atas izin dari BP Indonesia yang sekedar memberikan gambaran mana sih yang etis dan nggak etis gitu. Kalau kita bicara tentang gratifikasi. Kalau cuma ngasih hadiah karena persahabatan, membagi kebahagiaan, kasih bunga, kasih kado kecil, kadang-kadang traktir makan siang yang murmer ya, jangan yang terlalu berlebihan. Makan malam juga masih boleh. Olahraga bareng, goes bareng itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai masuk-masuk yang klub yang kemudian lebih eksklusif, bisnisnya sambil plesir kemana-mana, kemudian memberikan bantuan untuk keluarga. Nah ini memang juga dilematis meskipun tidak etis, tapi ini juga seru perdebatannya gitu. Misalnya ada suatu perusahaan di mana kemudian kebetulan berada di suatu area dan kemudian kepala desanya itu membutuhkan bantuan kesehatan karena istrinya mau melahirkan, tapi susah mendapatkan kendaraan, terus pakai meminjam helikopter perusahaan, boleh nggak? Gitu. Terus kita mungkin diskusikan lain waktu, tetapi ini dilema yang sering dihadapi. Kemudian ya tadi saya katakan ada mobil yang dikasih pita untuk kado mahal tadi, bahkan juga kemudian cash, saya nggak tahu cashnya ini kemudian ditaruh di bank begitu kan ya. Nah kalau ketahuan kan jadi menggelikan begitu kan ya. Nah, tapi paling tidak saya suka dengan gambar ini karena paling tidak setiap kali saya lihat itu kita mengingatkan pada diri kita apa yang etis dan tidak etis. Nah, terus gimana dong caranya meresolusikan ini? Bagaimana menghadapi dilema-dilema ini? Banyak sekali teori resolusi yang ada beredar di Google pun gampang dicari mudah-mudahan. Tapi untuk apa ya? Karena waktu kita terbatas, saya mencoba mengambilkan yang gampang saja. Dan Bapak Ibu mungkin beberapa juga pernah tahu teori ini menggunakan decide. Define the problem, establish alternatifnya, consider solutions, identify best alternative, develop a plan, dan kemudian execute and evaluate. Jadi definisikan dulu problemnya itu apa, dilemanya ada di mana, mana yang melanggar gitu ya. Kemudian kita cari pilihan mana yang paling aman dan paling memenuhi etika, norma-norma etika. Kalau jalan itu ya, kemudian katakan. Nah, ini memang lumayan membantu gitu ya. Nah,
Setelah ini saya ingin agar Bapak Ibu sekalian bekerja sebentar di kelompok, mungkin 10 menit saja, karena punya dan ini jangan dulu ya Mbak Ama. Jangan dibelah dulu. Ya. Karena saya punya 3 kasus, 3 contoh kasus begitu. Kita coba saja lah untuk latihan begitu tadi ya, seperti kata Pak Indra, kan kita kalau pisau tidak pernah diasah tuh seringkali kita juga kagok gitu ya. Ada satu yang terkait dengan pemberian komisi pada saat seseorang mengikuti tender, kemudian mendapatkan kenyataan bahwa kalau dia mau menang ya dia harus ngasih sesuatu kepada yang mentenderkan, kalau enggak ya berarti bakal gagal gitu. Kemudian kasus nomor 2 itu laporan fiktif, di mana seorang karyawan perusahaan itu bilang sama konsultannya untuk bikin laporannya itu ada bagian yang jangan dimasukkan gitu loh, karena itu aib bagi perusahaan karena terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan kalau misalnya si kontraktor bilang nggak bisa, nggak mau gitu ya, nggak bisa, ini kenyataan udah ini segala macam, maka ya udah kalau gitu kontraknya dibatalkan. Dan yang terakhir ini sebaliknya, justru si konsultan yang mengatakan mau nggak laporannya dibikin lebih bagus gitu. Kalau mau ya kasih fee tambahan sedikit saja nggak masalah gitu ya. Nah, si ownernya ini, si pemiliknya ini deg-degan juga ya gitu, kalau misalnya dia nggak mau diajak kooperatif begitu, nanti ditulisnya jelek lagi gitu kan, ditulis dibongkar jadi malah tercemar begitu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian mohon di dalam kelompoknya masing-masing mengidentifikasikan dilema apa sih yang dihadapi, kemudian risikonya apa ya jika salah dalam memilih sikap, dan sikap apa yang diambil, sikap apa yang diambil agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi maupun etika bisnis. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita berbelah kelompok? Mbak Amalia mungkin bisa ya. Menaruh di chat room Kasusnya ya Bu ya? Ya, 3 kasusnya. Oke, sebentar. Dan kita harus selesai di jam 10:30 ya Mbak ya? Boleh lewat dari itu kok Bu. Oh ya, tadi kita mulai sedikit ya. Oke. Ini udah saya share ya Bapak Ibu kasusnya, PDF mungkin bisa di-download. Ya, silakan di-download dulu supaya nanti pas masuk ke grupnya masing-masing. Ada 3 grup. Grup 1 membicarakan tentang kasus nomor 1, grup 2 tentang kasus nomor 2, dan grup 3 tentang kasus nomor 3. Nanti sesudah itu saya akan mohon wakil dari setiap grup itu untuk sharing. Kira-kira gimana ya itu kita menghadapi contoh kasus ini. Baik, saya stop share dulu. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu sebelum dibelah 3. Kalau ada. Kan Bapak Ibu sebelum saya pecah. Ibu Niar. Bu Niar, ada pertanyaan? Jelas ya Bapak, Ibu? Oh udah. Oke. Silakan Bapak, Ibu. Oke, saya pecah ya Ibu. Iya, silakan. Nggak bisa dibuka ya? Dibuka apa, kok. Filenya kok dia katanya deleted atau nggak bisa dibuka ya filenya ya? Oh gitu. Bisa nggak Mbak? Karena kalau saya buka itu dia file not found, check if the file was moved, renamed or deleted. Saya coba share lagi ya Pak. Iya. Download dulu Pak, di-download dulu baru bisa dibuka. Oh baik. Bisa dibuka. Oh iya benar. Diklik dulu. Bisa dibuka. Download dulu. Dibuka, kok. Mohon di-download dulu supaya nanti mudah bacanya. Ya, Oke, kita tunggu berapa menit ya Bu ya untuk peserta download? Iya, silakan. Ya, Sambil menunggu kalau ada juga yang mau nanya atau berkomentar. Nanti silakan di dalam grup masing-masing itu nanti memilih siapa yang nanti akan share, tapi juga tentunya pada waktu kita kembali lagi bergabung plenary, sebetulnya siapapun boleh nanti
sesudah ketiga grup itu sharing tentang hasil diskusinya, bisa kita lakukan diskusi umum juga. Iya. Mungkin sudah bisa di... Oke, saya pecah ya Bapak Ibu. Ya, silakan. Bu Yanti mau langsung join atau nanti dulu, Bu? Biarkan aja dulu, mereka biar kenalan Oh, dulu. Nanti saya akan oke. jamin. Bapak Ibu yang masih di main room mungkin bisa diakses ya. Iya, masih ada yang ketinggalan nih. Iya, masih belum join. Tinggal 4 ya yang belum. Oh, 2, 3. Berapa yang belum? 3. Bapak Aditya, Ibu Dwinanti, Ibu Sadida, Iya. Ada Pak Kadek. Pak Kadek. Iya, Bu. Boleh join ke room 2-nya, Pak? Sudah di-assign? Ya. Pak Aditya dan ya. Iya. Ya. Oke, udah semua. Oh, ada. Oh ya, Bu Sadida masih 1 ketinggalan di sini. Beliau kayaknya 2 ya, masuk 2. Iya, ya? ada 2. Nggak apa-apa. Jadi kira-kira 10 menit lagi kan ya? Iya, Bu. Oh, Pak Yosar. Sebentar, saya masukin. Oh, belum join. Ya. Nah, saya tunggu 5 menit, nanti baru saya jumping. Oke, Bu. Nanti kalau dari 5 menit kasih tahu saya, Mbak ya. Ya, ini saya jamin ke dalam dulu ya, Bu, untuk kirim filenya kalau ada yang belum. Oh, silakan, silakan. Ya. Memang nanti apa namanya? Nanti pasti ketemuan, pasti ada temuan apa ya, namanya? ya. Ada temuan pasti kalau misalnya ada hal-hal yang memang agak moral hazard di depan ya, nanti di belakangnya pasti kan dengan standar yang dimiliki itu dan insting feeling seorang auditor itu pasti ketemuan. Jadi mending saya sepakat dengan Bu Ika tadi, Pak. Bapak Ibu, ini grup 2 ya Bapak Ibu sebagai informasi. Iya, makasih Mbak Amalia. Ini dari tadi saya say hi ke Bapak Ibu yang lain, kagak ada yang menjawab. Oh, belum ada yang jawab ya? Orang ada yang, ya saya sudah share screen, ini kita bagaimana mau membahasnya. Iya, mungkin Bapak Ibu Koni, Ibu Niar. Gimana? Nah,
pihak-pihak lain gitu atau gimana, ya udah urusannya dia. Tapi kan paling enggak perusahaan nggak berdampak ke terkait peraturan gitu. Itu yang lebih mematikan kan ya, terkait peraturan dibandingkan sanksi sosial karena reputasi.